Oke, Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saleh dan Salehah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari yang sangat sejuk ini, yuk kita awali kegiatan ini dengan membacakan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Saleh dan Salehah, Imadum yang keren. Pekan lalu kalian sudah mencoba menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat usia di bawah kalian, saat usia beliau 6 tahun, ketika beliau berada di pengasuhan pamannya, beliau sudah mulai mengembalakan kambing orang lain. Nah, saat itu Rasulullah mengembala kambing dengan satu tujuan, yaitu ingin membantu perekonomian pamannya, karena kebetulan paman Rasulullah SAW saat itu qadarullah Allah berikan kekurangan di dalam hal perekonomian, sehingga Rasulullah mempunyai itikad dan niat ingin membantu perekonomian pamannya, yaitu dengan mengembalakan kambing orang lain, sehingga dari mengembalakan kambing itu Rasulullah mempunyai upah, walaupun saat itu upah yang diterima Rasulullah adalah upah yang ala kadarnya. Nah, kenapa Rasulullah mengembalakan kambing saat itu? Karena roda perekonomian di Jazirah Arab ketika Rasulullah SAW saat itu masih kecil, yaitu selain berdagang, yaitu dengan mengembala kambing. Nah, jadi saat itu perekonomian masyarakat Arab yaitu dengan berdagang dan mengembala kambing. Lalu bagaimana nih Bu Reni perekonomian masyarakat Indonesia? Nah, sebelum kita mengetahui lebih banyak lagi bagaimana nih kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, coba kita akan cari tahu dulu kegiatan ekonomi itu apa sih. Nah, di sini di layar sudah nampak ada sebuah motor yang mengangkut makanan, ya. Kemudian juga ada gambar orang yang sedang makan, menikmati makanan. Kemudian ada juga satu gambar seorang ibu atau teteh atau koki yang sedang memasak. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas, ya, kegiatan manusia, ya. Untuk apa? Nih, orang mengantarkan makanan pasti ada keperluan. Kemudian orang makan pasti itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya, kan. Kemudian ada koki yang sedang memasak, pasti itu adalah sebelum makanan nyampe ke kita untuk dinikmati, ketika kita lapar ya dimasak dulu. Nah, lalu apa sih Bu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini macam-macam, seperti tadi ada yang mengantarkan barang, ada yang menikmati makanan atau memakai pakaian atau memakai jasa, ada juga yang mengolah atau kalau istilah lainnya itu adalah membuat. Nah, tadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu ternyata ada 3. Bisa dilakukan dengan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Nah, lalu Bu, kegiatan produksi itu apa? Nah, seperti terlihat di layar, ini adalah seorang ibu, ya, yang mengolah sayur mentah menjadi siap saji, siap untuk disantap. Nah, berarti produksi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan membuat, baik membuat karya, membuat makanan, membuat minuman, ya, seperti itu. Itu adalah kegiatan produksi. Lalu distribusi apa? Nah, distribusi
Kalau kita lihat di gambar, ini ada seorang kurir yang sedang mengantarkan barang ya dengan menggunakan motor. Nah, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau kegiatan mengantarkan barang ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, konsumsi apa? Konsumsi, nah biasanya yang sering kita lakukan, konsumsi adalah kegiatan menikmati atau memakai barang atau jasa yang sudah tadi diproduksi, kemudian didistribusikan. Jadi itu ya, kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kegiatan ini bisa dilakukan melalui kegiatan produksi, membuat atau menghasilkan, kemudian kegiatan distribusi, menyalurkan atau mengantarkan, dan kegiatan konsumsi atau menikmati atau memakai ya. Nah, ini adalah produksi ya, beberapa contoh produksi. Kalau sudah tadi kita ketahui bahwasanya produksi itu adalah kegiatan mengolah atau membuat ya. Ini ada seorang petani, dia menanam ya dari asalnya padi, kemudian dibibitkan menjadi tumbuh bibit padi yang kecil ini, kemudian ditanam. Itu adalah salah satu kegiatan produksi. Selanjutnya ini adalah kalau ada pertanyaan nanti ya ditulis dulu sesuai instruksi tadi. Suaranya apa? Bergema. Oh, suaranya bergema. Sebentar. Aku Ibu. Enggak, di aku enggak. Oke. Nah, tadi contoh kegiatan produksi ada seorang petani yang sedang menanam padi. Selanjutnya ada seorang penjahit yang dia membuat dari asalnya benang, kemudian menjadi kain, dari kain menjadi sebuah pakaian yang bisa kalian pakai. Itu adalah kegiatan produksi. Selanjutnya, ini adalah kegiatan produksi yang lain. Ini adalah membuat karya yang berasal dari tanah liat sehingga bisa menjadi vas bunga yang cantik atau guci yang sangat mahal harganya. Selanjutnya, contoh dari produksi yang lain. Nah, ini yang tadi yang sudah kalian lihat. Ini adalah gambar seorang koki atau mamah kalian di rumah ya, setiap hari ini melakukan mengolah bahan mentah makanan atau minuman sehingga menjadi makanan atau minuman yang siap untuk dimakan atau diminum. Nah, tadi adalah beberapa contoh dari produksi. Selanjutnya, bagaimana nih contoh dari distribusi ya? Distribusi itu kan mengantarkan atau menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Disalurkannya itu bisa dengan diantarkan oleh orangnya sendiri, diantarkan dari rumah ke rumah, kemudian dari satu tempat ke tempat lain. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini adalah salah satu contoh kegiatan distribusi diantarkan oleh orang langsung dari satu tempat ke tempat lain, atau bisa jadi proses pengantaran itu kalau tadi tidak hanya dia berjalan orang ya, kalau sekarang dia kurirnya ini menggunakan motor, jadi mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan menggunakan kendaraan motor, atau pengantaran bisa juga dilakukan dengan kendaraan roda 4 seperti ini. Ini adalah mengangkut sayur dari sawah yang sedang panen, disalurkan akan didistribusikan nanti ke pasar, dari pasar didistribusikan ke swalayan-swalayan ya. Kemudian, nah bisa juga dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi distribusi itu macam-macam, bisa diantarkan langsung, bisa juga dengan menggunakan kendaraan roda 2, bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan pesawat terbang atau kapal laut dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana Bu contoh dari kegiatan konsumsi? Nah, ini adalah contoh dari kegiatan konsumsi ya, menikmati beberapa makanan
yang sudah diolah tadi, ya, yang sudah diproduksi, diolah tadi sehingga siap untuk disantap. Kemudian ini juga salah satu contoh konsumsi, memakai pakaian ya yang sudah lengkap, sudah keren, yang tadi sudah diproduksi oleh penjahit yang asalnya kain panjang, tidak berbentuk, diproduksi, dijahit menjadi sebuah pakaian yang sangat indah. Kemudian ini juga salah satu kegiatan konsumsi memakai barang, ya. Kursi yang dia gunakan untuk duduk sebelumnya sudah diproduksi dulu oleh tukang kayu, sehingga menjadi sebuah kursi yang sangat indah dan nyaman untuk dijadikan tempat duduk. Nah, kegiatan ekonomi di Indonesia itu ternyata ada dua macam, ya. Yang pertama itu ada yang namanya kegiatan ekonomi agraris. Apa sih Bu kegiatan ekonomi agraris? Nah, kegiatan ekonomi agraris itu adalah kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang memanfaatkan faktor-faktor alam, terutama biasanya ini di bidang pertanian, seperti itu perkebunan, ya. Nah, tadi ada kegiatan ekonomi agraris, nah sekarang ada kegiatan ekonomi non-agraris, ya. Kalau kegiatan ekonomi non-agraris itu adalah biasanya dia berkembang di kawasan perkotaan, khususnya kota-kota besar seperti industri, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih Bu contoh kegiatan ekonomi agraris? Yang pertama tadi pertanian, ya. Pertanian itu macam-macam. Indonesia ini kan sebagian besar wilayahnya merupakan sebagian besar penduduk Indonesianya bergerak di bidang pertanian, ya, seperti yang berkembang di Sumatera, Kalimantan, Jawa, itu kan pertanian padi terbesar di Indonesia. Nah, pertanian ini maka nanti akan menghasilkan mata pencaharian dia sebagai petani, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah perkebunan. Perkebunan di Indonesia banyak sekali macam-macam, ya. Ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh yang banyak kita temui juga ada di daerah Ciater, Ciwidey, ya, Cililin, ya. Kemudian ada juga perkebunan beberapa jenis buah-buahan dan sayuran, ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah peternakan. Nah, peternakan di Indonesia ini banyak sekali. Kalau di dataran rendah, biasanya peternakannya itu adalah peternakan ternak-ternak hewan yang kecil, ya. Tapi ada juga di beberapa pulau seperti Nusa Tenggara ini, peternakannya itu sebagian besar didominasi oleh hewan-hewan besar. Ada kuda, rusa, sapi, dan lain sebagainya. Izin ke toilet. Oh, boleh, mangga. Toilet. Oke. Nah, sekarang contoh dari kegiatan non-agraris. Kalau kegiatan non-agraris tadi kan adalah kegiatan yang umumnya berkembang di kawasan perkotaan. Itu yang pertama itu ada pertambangan, ya. Maka mata pencarian masyarakat Indonesia dari pertambangan ini penambang, ya. Kemudian ada juga perdagangan. Nah, perdagangan ini ternyata di Indonesia ada 4 macam. Ada perdagangan lokal, ada perdagangan regional, ada perdagangan nasional, dan ada perdagangan internasional. Perdagangan lokal itu apa, Bu Ren? Perdagangan lokal itu seperti ini daerah Arca Manik. Ada beberapa toko di daerah Arca Manik. Itu namanya perdagangan lokal, jadi di satu daerah. Sedangkan perdagangan regional itu antar daerah, misalkan dari Arca Manik jual belinya ke daerah Ciwidey, ke daerah Subang, ke daerah Sumedang, ke daerah Garut. Nah, itu adalah regional. Lalu bagaimana nih Bu Reni perdagangan nasional? Perdagangan nasional ini misalkan nih dari Jawa Barat jual belinya ke Papua atau dari Sumatera ke Sulawesi, itu adalah nasional, ya, se-Indonesia. Nah, kalau internasional berarti ekspor impor ke luar negeri, ya, seperti itu. Nah, kalau dari perdagangan tadi berarti mata pencaharian masyarakat Indonesia itu ada pedagang, kemudian ya pedagang, ya, kemudian ada kurir, ya. Kalau kurir itu berarti perdagangan biasanya dari perdagangan regional, kemudian nasional, internasional, itu akan memanfaatkan
jasa kurir atau yang disebut dengan distribusi ya, untuk pendistribusiannya, distributor ya, seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan ekonomi non agresi ini di bidang industri. Nah, ternyata industri Indonesia ini banyak sekali ya. Ada industri pengolahan pangan. Pengolahan pangan itu seperti apa, Bu Reni? Pengolahan pangan itu seperti penggilingan padi ya, kemudian pembuatan minyak kelapa sawit, pabrik teh tuh dari teh yang sudah dipetik tadi kemudian diproduksi lagi menjadi teh yang siap untuk diminum, diseduh sehingga bisa diminum, pembuatan mie dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian ada juga industri tekstil. Industri tekstil seperti industri kain batik, kain tenun ya, dan lain sebagainya. Ada juga industri barang kulit. Nah, barang kulit ini seperti banyak sekali kan ya mama-mamahnya nih yang mempunyai tas yang atau sepatu, atau ayahnya mempunyai kafedan yang sangat mahal yang terbuat dari kulit. Nah, kemudian ada industri pengolahan kayu, seperti tadi kan ada anak yang duduk di kursi, itu yang sudah diolah kayu ya. Ada juga pengolahan kayu ini macam-macam, bisa dijadikan furniture, lemari, kursi, ya, kemudian juga lain sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi non agraris di bidang jasa. Kalau di bidang jasa itu macam-macamnya, ada jasa kesehatan, ada jasa hukum, ada jasa perbankan, ada jasa transportasi. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu guru lakukan itu adalah kegiatan ekonomi non agraris di bidang jasa. Itu guru ya, menyampaikan ilmu, kemudian kalian menikmati ilmunya, sehingga nanti ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian manfaatkan nanti. Itu. Kemudian jasa di bidang kesehatan, pekerjaannya apa? Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ya, ada suster dan lain sebagainya. Kemudian jasa di bidang hukum, ada hakim, ada pengacara, ada advokat, ada jaksa dan lain sebagainya. Kalau jasa transportasi, ada supir, ada pilot, ya, ada masinis, ada kondektur dan lain sebagainya. Nah, demikian anak-anak saleh dan saleha mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, baik yang agraris ataupun non-agraris. Oke, sekarang Bu Reni akan buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, boleh silahkan chat langsung. Nanti Bu Reni akan baca di chatnya. Yuk, yang mau bertanya silahkan. Kinan, yuk Kinan mangga. Ya. Jadi kalau yang agraris itu yang di kampung-kampung gitu ya, kayak pertanian yang gitu. Iya. Agraris itu yang di perkotaan gitu. Betul. Jadi kegiatan ekonomi agraris itu kan kegiatan yang memanfaatkan faktor-faktor alam ya. Biasanya itu adanya di kawasan dataran tinggi ya, atau dataran rendah pun ada. Jadi yang memanfaatkan seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, seperti itu, kehutanan gitu. Betul, Kinan? Ada lagi? Tidak. Tidak. Selain Kinan, ada lagi yang mau bertanya? Nah, hari ini kata Azkia, Bu ada worksheet nggak? Nah, worksheetnya insya Allah sudah kalian kerjakan sebagian di pekan lalu. Jadi kalau pekan lalu masih worksheet yang kolaborasinya belum selesai, silahkan diselesaikan. Pekan lalu nih, Bu, aku masih bingung ya, kegiatan ekonomi agraris itu apa sih? Terus non-agraris itu seperti apa? Nah, sekarang sudah kita bahas bersama-sama, insya Allah sudah lebih jelas, jadi bisa kerjakan worksheetnya sampai selesai. Ayo, yang chattingnya enggak chatting yang tidak penting ya, silahkan. Seperti Kinan tadi, kalau mau bertanya baru boleh nih nulis di chatnya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bu Reni yang akan bertanya ya. Nanti silahkan tulis di chat. Oh,
Agi, Bu, hari Rabu libur ya? Insya Allah sesuai dengan kelas meeting yang sudah kita lakukan di hari Jumat. Insya Allah hari Rabu untuk kalian ya, untuk kalian hari Rabu, Kamis, Jumat, silakan untuk belajar di rumah ya. Oh, bukan belajar di rumah karena sama ini belajar di rumah, maksud Bu Reni boleh lebih memfleksibelkan waktunya. Kalau mau kumpul bersama keluarga dulu boleh. Jadi libur ya, hari Rabu, Kamis, Jumat itu libur. Sekarang Bu Reni yang akan bertanya, yang bisa jawab ya 3 orang jawaban pertama betul itu dapat 10 poin. Langsung di chat ya, langsung di chat. Bu Reni akan lihat dari chattingan yang Bu Reni ini. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Silahkan tulis di chatting. 3 chat pertama dan jawabannya tepat dapat 10 poin. Bu Reni, enggak, langsung tulis di chatting. Agak keluar otomatis, tapi buat orang enggak tulis di chatting jawabannya. Tadi sinyalnya jelek, jadi keluar otomatis. Boleh diulang nggak? Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Silahkan tulis di chat. Oke. Sudah ada Bu Reni akan 3 poin untuk 3 chatting pertama yang tepat ya. Nesya, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, Nesya, you get 10 poin. Keira, kegiatan yang dilakukan. Oke, Keira, good job. Oke, next berarti ada Nesya, kemudian Keira, kemudian Fa'ara ya, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, Altofun Nisa nih betul kegiatan jual beli dengan uang, tapi tidak semua kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan melalui jual beli dengan uang ya. Oke, jadi yang dapat 10 poin itu ada Nesya, Keira, kemudian ada Ara. Next. Ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 saja contoh dari kegiatan produksi. Sebutkan 2 contoh dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Nah, Nesya, oke, 3 chatting pertama yang tepat. Oke, Keira, menanam menjahit. Keira betul, dapat 10 poin. Nesya Safira Harjawinata, membuat tempe menjahit pakaian. Oke, 10 poin. Farah, memasak menjahit. Oke, 10 poin. Sudah ya, 3 orang. Next, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan contoh dari 2 saja ya. Sebutkan 2 contoh dari kegiatan distribusi. Bu Reni, suaranya kecil. Oh, oke. Bu Reni perbesar. Sebutkan 2 contoh dari kegiatan distribusi. Sebutkan 2 contoh dari kegiatan distribusi. Silahkan tuliskan di chatting. 3 chatting pertama yang tepat dapat 10 poin. 2. Sebutkan 2 contoh kegiatan distribusi. Kinan, mengantar barang dan mempacking barang. Oke, good job Kinan. You get 10 poin. 2 contoh ya, 2 contoh. Baru Kinan, ayo. Ada 2 orang lagi. 2 contoh dari kegiatan distribusi. Oke, setelah Kinan, setelah Kinan ada Muhammad Sefilen ya, mengantar makanan dan mengantar surat. Oke, 10 poin. Kemudian ada Keira Dezafrus, mengantar makanan. Mengantar makanan 2 kali enggak. Berarti Zami,
membeli beras, kemudian dari petani, ya, agen membeli beras dari petani, kemudian pedagang membeli buah dari petani. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dua contoh yang jelas ya, contohnya. Sebutkan dua contoh dari kegiatan konsumsi. Silahkan. Sebutkan dua contoh dari kegiatan konsumsi. Dua contoh. Contohnya berikan contoh yang jelas. Misalkan menikmati apa. Yuk, contoh yang jelas dan lengkap. Karena kalian sudah level 4. Coba. Tadi ada... Yang pertama itu ada makan dan minum. Felicia, oke. Naisha, membeli barang-barang rumah tangga. Belum. Oke, Rashad, menikmati makanan dan pakaian. Oke, kalau pakaian berarti bukan menikmati, tapi memakai ya. Berarti menikmati makanan dan memakai pakaian. Kemudian Fazia, memakai pakaian, memakan makanan. Oke, sudah 3 orang. Next, pertanyaan ada dua lagi pertanyaan ya. Sebutkan mata pencaharian masyarakat Indonesia dari kegiatan ekonomi agraris. Sebutkan dua saja. Sebutkan dua mata pencaharian atau dua pekerjaan masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi agraris. 3 orang, 3 chat pertama ya yang berani nilai. Enggak, mata pencahariannya. Oke. Sudah ada Altofunisa, petani, petani pedagang belum? Nah, Fazia, petani nelayan. You get 10 point. Abia Gifari, Agi ya. Petani dan nelayan mungkin ya maksudnya. Oke, 10 poin. Konita, petani dan nelayan, 10 poin. Oke. Pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup ya meeting ini. Sebutkan 3, berani mau 3 sekarang. 3 mata pencaharian masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi non-agraris. Sebutkan mata pencaharian masyarakat Indonesia dari kegiatan ekonomi non-agraris. Al, kok aku di skip? Yang mana Al? Al, coba Al. Oh, ada Fazia, guru hakim dokter. Oke, Fazia, 10 poin. Next, ayo. 3 pekerjaan masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi non-agraris. Baru ada Fazia, yang lainnya? Setelah Fazia, sebentar ya. Yang pertama di Bu Reni itu ada sebentar. Yang pertama di Bu Reni ada Fazia, guru hakim dokter. Kemudian 3 ya Bu Reni minta. Yang betul aja nih yang Bu Reni sebutkan. Al, pegawai pabrik, PNS, dokter. Oke, Al 10 poin. Next, guru dokter pengacara Zayan 10 poin. Alhamdulillah ya. Ini jawaban-jawaban teman yang lainnya juga alhamdulillah sudah betul. Insya Allah sepertinya kita sudah paham dengan apa itu kegiatan ekonomi dan bagaimana mata pencaharian masyarakat Indonesia, baik itu kegiatan ekonomi agraris ataupun non-agraris. Itu ya. Saleh dan Saleha, alhamdulillah hari ini kita sudah menguatkan kembali pemahaman kita mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum Bu Reni tutup, ada pertanyaan dulu? Bu, ya, Bu Reni. Ya. Tadi komentar Hanin udah di atas Zayan. Oh iya, tapi di Bu Reni, Zayan yang terlebih dahulu, Hanin. Oh, Bu Reni tadi sepakati di awal ya. Jadi Bu Reni melihatnya chatting yang dari Bu Reni ya. Sebentar, Bu Reni cek lagi nih. Coba
Yang pertama itu ada Fazia. Kemudian setelah Fazia, sebentar. Oh, Fazia guru hakim dokter. Setelah Fazia itu ada Al. Setelah Al itu Zayan di Bu Reni gitu. Jadi setelah A malah ada Askia. Jadi ke Bu Reni masuknya itu setelah Zaini ya. Gak apa-apa ya. Insya Allah semuanya ini sudah paham. Walaupun hari ini belum mendapatkan poin atau baru mendapatkan poin sedikit, tidak apa-apa. Tetap semangat untuk belajar karena insya Allah yang diharapkan ini adalah jadi bukan hanya mengejar poin bagus, kalian mengejar poin bagus, tapi juga bukan satu-satunya tujuan kalian untuk mengharapkan poin, tapi memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini tidak dilupakan dan nanti insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Oh, Al-Fahri nggak jelas suara Bu Reni katanya. Oh, enggak. Oke, Bu Reni tunggu 2 menit ya. Sebelum Bu Reni tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali ada yang mau kita diskusikan? Atau ada pertanyaan? Atau Bu, yang aku tahu begini loh, ada yang mau sharing? Boleh. Mau minum? Boleh. Insya Allah kita istirahat sebentar lagi ya. Bu Reni tunggu 2 menit lagi ya. Mau minum boleh. Kalau ada yang boleh. Kalau ada yang mau minum, kemudian ada yang mau ke toilet, boleh. Super easy kata Al, Masya Allah, keren Al ya, Al Fahri katanya sangat mudah kata Al, Masya Allah. Bu Reni seneng nih kalau kalian merasa Bu mudah banget nih materi pembelajarannya, Masya Allah. Bu Reni dan Bapak dan Ibu guru yang lain sangat senang kalau kalian merasa sangat mudah untuk belajar, sehingga nanti kalian akan lebih cepat memahami dan mencari tahu lagi apalagi ya kira-kira kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang lainnya dan mata pencariannya apalagi gitu. Jadi kalian boleh nanti googling atau boleh juga untuk membaca-baca buku ya, membaca modul kembali boleh. Oke. Tidak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya dulu? Bu, kata Tifa, boleh live nggak? Oh, sebentar sayang. Sebentar ya, kalau begitu berarti tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, Soleh dan Solehah, hari ini kalian cukup melengkapi learning kit kolaborasi yang hari Senin pekan depan. Yang belum selesai silahkan diselesaikan dulu. Kemudian tugas yang lainnya nanti insya Allah akan kami instruksikan di grup WA ataupun di Google Classroom ya. Terima kasih Saleh dan Salehah. Kita tutup meeting di pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Makasih sudah mengajarkan. Allah sama-sama. Alhamdulillah kalian ngerjain worksheet yang belum. Rupanya kalian sudah paham. Betul. Nggak ada. Learning kolaborasi yang pekan lalu ya. Silakan boleh live dari Alika udah. Udah boleh untuk lagi. Assalamualaikum. Pelajaran yang sangat isi katanya, Masya Allah, senang sekali Bu Reni ya. Waalaikumsalam semuanya. Boleh live meeting.